Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin jamaah Jum'ah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita sampaikan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi setelah kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menambah amal-amal solih yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya jelas agar kita kelak menjadi hamba Allah yang diangkat derajatnya di sisinya bersama golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah hadirin yang berbahagia, setiap satu pekan sekali kita umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk berkumpul di rumahnya yang mulia untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat Jum'ah. Bagi seorang muslim yang mampu mengambil manfaat dari pelaksanaan ibadah tersebut, insya Allah tidak akan pernah merasa kering hatinya, tidak akan pernah merasa gersang jiwanya, dan tidak akan pernah merasa lemah imannya. Karena setiap hari Jumat satu pekan sekali selalu mendapatkan siraman ruhani, pencerahan hati dan juga penyejuk jiwa dari khatib yang menyampaikan khutbahnya di masjid-masjid yang dilaksanakan ibadah salat Jumat. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang hamba tentu tidak patut dan tidak pantas membanggakan dan menyombongkan diri di depan tuannya. Termasuk kita sebagai hamba Allah tidak patut menyombongkan diri kita di hadapannya.
Karena sehebat apapun ibadah seseorang, sebesar apapun infak dan sedekah seseorang, dan sebaik apapun perbuatan seseorang, tidak akan pernah bisa menandingi rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hamba yang baik adalah hamba yang selalu merasa sedikit amalnya dan merasa banyak dosanya, dan ada upaya untuk bertaubat dan memperbaikinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak pilihan kepada hamba-hambanya untuk menempuh dan memilih jalan mana yang Ia kehendaki. Di antaranya dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wallahu a'lam bimuradihi. Barang siapa yang menghendaki tanaman atau pahala akhirat, maka kami tambahkan pahala kepadanya. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki tanaman atau kebaikan balasan di dunia, maka akan kami berikan kepadanya sebagiannya saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak punya bagian lagi di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, di antara kita pasti menghendaki tanaman pahala akhirat yang paling utama sebagai tambahan bekal kita tentunya. Ada cara dan waktu yang sangat mudah untuk mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan materi atau modal keuangan, dan tidak harus mengurangi jam kerja atau jam kantor kita. Karena sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini Allah membukakan banyak sekali pintu rahmat dan kebaikannya untuk kita semua. Maka barang siapa yang mampu memanfaatkan momentum yang baik ini dengan seoptimal mungkin, siang harinya digunakan untuk beramal solih, malamnya untuk ibadah, sholat malam, baca Quran, banyak zikir, apalagi di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan, banyak pahala dan ampunan kepada kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha." Barang siapa yang mau memuliakan bulan Sya'ban dengan cara meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melakukan ketaatan kepadanya, menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka itu. Wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Dan Allah akan menyelamatkan dia dalam satu tahun itu dari segala macam bencana dan bermacam-macam penyakit. Bahkan kaitannya dengan malam nisfu Sya'ban, sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrailu lailatan nisfi min Sya'bana." Aku didatangi oleh malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban. Wa qala, Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama'
wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini Allah membukakan banyak sekali pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Faqum wa sholli warfa' ra'saka wa yadayka ilas sama. Maka bangunlah dan sholatlah pada malam itu, kemudian berdoalah kepada Allah. Faqultu, kemudian aku bertanya, kata Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, malam apakah ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Malam ini adalah malam yang Allah membukakan 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala jami'i man la yusyriku bihi syai'a. Maka pada malam itu Allah mengampuni semua hambanya kecuali orang-orang yang melakukan atau mengadakan sekutu kepada Allah atau orang-orang musyrik. Kemudian illa man kana sahiran. Malam itu juga Allah tidak mengampuni orang-orang ahli sihir. Au kahinan, Allah tidak mengampuni para dukun. Au musyahinan, Allah tidak mengampuni orang yang suka bermusuhan. Au mudminna khamrin, dan Allah tidak mengampuni peminum khamr atau minum-minuman keras. Au musirran ala zina, dan Allah tidak mengampuni orang-orang yang selalu berzina. Au akilar riba, Allah tidak mengampuni pemakan harta riba. Au aqal walidain, Allah tidak mengampuni orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Awin namama, Allah tidak mengampuni orang-orang yang mengadu domba. Au qati'ar rahim, dan Allah tidak mengampuni orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Maka orang-orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu mau bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini memberikan motivasi kepada kita. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari perbuatan yang tidak baik. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah bermaksiat. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Maka di waktu yang baik ini, marilah kita tanam banyak kebaikan. Kita berikan hal-hal yang baik kepada orang lain, dan kita manfaatkan waktu yang mulia ini untuk menambah kebaikan pula. Di antaranya, kita yang masih punya orang tua, sebelum puasa datang, bulan yang mulia datang, datangi mereka, mintalah maaf kepada mereka, minta doa dari mereka, doa mereka, ampunan mereka, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan mereka. Bagi yang sudah tidak ada orang tua, ziarahi kuburnya, doakan ruhnya. Kalau punya kemampuan materi, sedekahkan atas nama mereka. Itulah bagian dari perbuatan baik, bagian dari tanda bakti kita kepada orang tua kita. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk membersihkan diri kita dalam rangka kita bisa masuk ke bulan yang termulia, yakni bulan Ramadan. Bagaimana mungkin bulan yang sangat mulia dimasuki oleh orang-orang yang kotor, yang tidak mau berupaya untuk menjadi orang yang baik? Tentu sesuatu yang mustahil. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan hal-hal yang mengundang rahmat Allah, sehingga insya Allah kita mendapatkan banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua rahmat-Mu dan keberkahan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, umur yang barokah, dalam kondisi sehat dan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat
yang khatib sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جيد البارك وأشرف البارك سيد العرب والعجام وإمام طيبات والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل شعب رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكافرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
الله أكبر